Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan penyakit untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Defisiensi mineral. 1. Pengertian, definisi. Tidak terpenuhinya kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh per hari untuk bekerja secara optimal dan berlangsung lama. Dikarenakan malabsorpsi, asupan yang kurang, atau ekskresi yang terlalu cepat. Seperti kalsium, potasium, besi, seng, iodine, selenium, natrium, magnesium. 2. Anamnesis. Kekurangan natrium. Ditandai dengan menurunnya kadar plasma 130 mg/dl. Gejala, sakit kepala, perburukan kesadaran, koma. Kekurangan kalsium. Kekurangan asupan kalsium yang tak sebanding dengan pengeluaran kalsium di ginjal. Asupan kalsium 300 mg hari. Gejala, nyeri tulang, fraktur patologis, spasma otot, neuropsikogenik jika akut. Kekurangan iodium. Biasa disebut atau gangguan akibat kekurangan iodium yang merupakan kurangnya asupan iodium per hari secara kronis dapat menyebabkan hipotiroid. Kekurangan zat besi. Ditandai dengan timbulnya gejala anemia dan menurunnya ferritin serum pada pemeriksaan di fasilitas kesehatan lebih lanjut. Gejala, letih, lesu, lelah, pusing DLL. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tanda vital, tensi, nadi, pernapasan, suhu, bila perlu. Pemeriksaan khusus. ABB-TB 70% atau 3 SD. B. Lemah. C. Demam. D. Frekuensi dan tipe pernapasan, pneumonia atau gagal jantung. E. Sangat pucat. F. Pembesaran hati, ikterus. G. Ulkus pada mulut. 4. Pemeriksaan penunjang. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Defisiensi mineral. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Kekurangan natrium, penata laksanaan. 1. Atasi penyebab hiponatremi. 2. Koreksi natrium 3% dosis 1 ml kg jam. 3. BB 50 kg koreksi 50 ml jam 500 ml 10 jam 12. 4. 35% NaCl 3% meningkatkan NaC 0,6 mol jam. Rumus defisit natrium 0,6 xBb kg x140 Na serum. Diberikan jika hiponatremia akut atau kadar Na 125 mol liter. Kekurangan kalsium. Penata laksanaan. 1. Hipokalsemi ringan, 7,585 mg, diberikan kalsium oral 500 hingga 1000 mg tiap 6 jam. 2. Kalsium serum 5 mg, diberikan caglukona 90 mg, 10 cc larutkan dalam dextrosa 5%, diberikan dalam waktu 10 menit. Kekurangan iodium. Penata laksanaan. 1. Pemberian Ki 10 gram hari setara dengan iodium 237 mg hari dan hormon tiroid dalam jangka lama. 2. Operatif jika gondok sangat besar. 3. Upaya preventif dengan mengkonsumsi garam beriodium dan pemberian kapsul beriodium setahun sekali. Kekurangan zat besi. Penata laksanaan. 1. Pemberian sulfas ferrous 3x 200 mg. Dan Kie tentang menu makanan sehat serta samping pemberian sulfas ferrous. 2. Mencari faktor penyebab defisiensi besi bila ada. 9. Edukasi. Edukasi pasien dan keluarga untuk pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri, pilihan asupan gizi seimbang dan stamina tubuh. 10. Kriteria rujukan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam, bonam. 2. Ad functionam, bonam. 3. Ad sanationam, bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Diabetes mellitus tipe 1. 1. Pengertian, definisi. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat efek pada kerja insulin, resistensi insulin, dan sekresi insulin atau kedua-duanya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Polifagia. 2. Poliuri. 3. Polidipsi.
4. Penurunan berat badan. Keluhan tidak khas DM. 1. Lemah. 2. Kesemutan, rasa baal di ujung-ujung ekstremitas. Gatal. 4. Mata kabur. 5. Disfungsi ereksi pada pria. 6. Pruritus vulvae pada wanita. 7. Luka yang sulit sembuh. Faktor risiko. 1. Berat badan lebih dan obesitas, IMT lebih dari 23 kg M2. 2. DM dalam keluarga dekat. 3. Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat, atau BB lahir bayi lebih dari 4.000 gram. 4. Riwayat DM gestasional. 5. Penggunaan steroid jangka panjang. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Faktor predisposisi. 1. Usia 45 tahun. 2. Diet tinggi kalori dan lemak. 3. Aktivitas fisik yang kurang. 4. Hipertensi, TD lebih dari 140/90 mmHg. 5. Riwayat TGT atau GDP. 6. Penderita penyakit jantung koroner, tuberkulosis, hipertiroidisme. 7. Dislipidemia. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Gula darah puasa. 2. Gula darah 2 jam postprandial. 3. HbA1c. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa. 1. Gejala klasik DM, poliuria, polidipsia, polifagia, glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg, DL, 11, 1 mol, liter. Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memberikan waktu makan terakhir. 2. Gejala klasik DM, kadar glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg, DL. Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam. 3. Kadar glukosa plasma 2 jam pada tot lebih dari 200 mg, DL, 11 liter. TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram yang dilarutkan dalam air. 4. HbA1c. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 6,5% belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang baik. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok TGT atau GDPT tergantung dari hasil yang diperoleh. Kriteria gangguan toleransi glukosa. 1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa didapatkan antara 125 mg, DL, 5, 6, 6, 9 mol, liter. 2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa plasma 140/199 mg, DL pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, 7, 8, 11, 1 mol, liter. 3. HbA1c 5764. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 6,5 belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang masih belum baik. 6. Diagnosis kerja. Diabetes mellitus tipe 1. 7. Diagnosis diabetes insipidus. 8. Penata laksanaan. Terapi untuk diabetes mellitus dilakukan dengan modifikasi gaya hidup dan pengobatan, algoritma pengelolaan DM tipe 2. Farmakoterapi yang diberikan, yaitu pemberian WHO, terdiri dari 1. WHO dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respons kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis optimal. 2. Sulfonilurea, 15-30 menit sebelum makan. 3. Metformin, sebelum pada saat sesudah makan. 4. Penghambat glukosidase, acarbose bersama makan suap utama. 9. Edukasi. Meliputi pemahaman tentang 1. Penyakit DM. 2. Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM. 3. Penyulit DM. 4. Intervensi farmakologis. 5. Hipoglikemia. 6. Khusus yang dihadapi. 7. Cara mengembangkan sistem pendukung dan mengajarkan keterampilan. 8. Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan. 9. Pemberian obat jangka panjang dengan kontrol. 10. Kriteria rujukan. Sistem rujukan perlu dilakukan pada seluruh pusat pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilakukan rujukan. Rujukan meliputi 1. Rujukan ke bagian mata. 2. Rujukan untuk terapi gizi medis sesuai indikasi.
3. Rujukan untuk edukasi kepada edukator diabetes. 4. Rujukan kepada perawat khusus kaki, podiatrist, spesialis perilaku, psikolog, atau spesialis lain sebagai bagian dari pelayanan dasar. 5. Konsultasi lain sesuai kebutuhan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionem bonum. 3. Ad sanationem bonum. 12. Referensi. 1. Sudoyo, A.W. Setiohadi, B. Alwi, I. Simadibrata, M. Setiati, S. eds. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ed. 4. Volume 3. Jakarta, Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2006. 2. Kumpulan Endokrinologi Indonesia. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. 2011.